Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, no te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puedes tener y eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puedes Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menunjang tugas perkuliahan hukum internasional, kami akan membuka ruang diskusi yang berkaitan dengan konflik Israel dan Palestina dengan kurun waktu 2 bulan terakhir ini. Dengan saya sendiri, Dimas Agil Wicaksana dengan NIM 520 berperan sebagai moderator, dan di sisi kanan saya sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Lalu Noval Sidki dengan NIM 5440 sebagai notulen. Selanjutnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari sisi kanan saya, tim Pro Israel. Perkenalkan, nama saya Gina Fiari Melani dengan NIM 567. Saya sebagai tim Pro Israel. Perkenalkan, nama saya Vina Fitriani dengan NIM 539 sebagai tim Pro Israel. Perkenalkan, nama saya Bahar bin Nasib dengan NIM 565 dan saya juga sebagai Pro Israel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renalta Zainal Dharma dengan NIM 52. Saya dari tim Pro Israel. Baik, terima kasih. Perkenalan dari sisi kanan saya yakni tim Pro Israel, dan selanjutnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu dari sisi kiri saya sebagai tim Pro Palestina. Baik, terima kasih. Kami di sini berperan sebagai Pro Palestina dan saya sendiri atas nama Nuratul Islamiyah dengan NIM 533. Perkenalkan, saya Riza Firmansyah dengan NIM 519. Perkenalkan, saya Muhammad Hakim Rahman dengan NIM 569. Dan perkenalkan, saya Hanifah Pranoto dengan NIM 559. Saya akan membacakan kronologi terlebih dahulu, yakni konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung sejak berdirinya Israel dan pada tahun 1948. Konflik kembali memanas akibat pada tanggal 7 Oktober Hamas menyerang konser Israel di dekat perbatasan Gaza Israel, dan Israel menyatakan perang. Konflik meningkat dengan cepat. Hamas meluncurkan roket dari Israel membalasnya, dan Israel membalasnya dengan serangan udara dan invasi darat. Pada tanggal 24 Oktober, para menteri luar negeri Arab menyerukan gencatan senjata. Konflik tersebut meningkat menjadi konflik bersenjata internasional yang menimbulkan banyak korban sipil di kedua belah pihak. Konflik bersenjata adalah suatu sengketa bersenjata antara dua negara atau lebih, sengketa antara pemerintah negara dengan pemberontak, dan segala bentuk sengketa lainnya baik yang bersifat internasional maupun non-internasional yang diatur dalam hukum humaniter internasional itu sendiri. Konflik yang selama ini hadir antara kedua pihak yakni Palestina dan Israel penuh dengan kekerasan dengan berbagai tingkat intensitasnya dalam konflik gagasan, tujuan, dan prinsip-prinsip antar keduanya. Organisasi pembebasan rakyat dari pihak Palestina yaitu Al-Fatah dan Hamas yang berjuang melindungi wilayah teritorialnya yakni Palestina Gaza melakukan segala bentuk perlindungan terhadap rakyat dan negara Palestina. Sedangkan di pihak lain, sebagian besar masyarakat Israel juga mendukung tindakan pemerintahnya, yakni dalam melindungi rakyatnya di tanah sendiri, yaitu negara Israel, dan juga membenarkan tindakan perlindungan terhadap negaranya dengan cara menembakkan roket-roket ke wilayah Gaza dan Palestina. Semua tindakan tersebut dinilai sah-sah saja oleh PBB dan juga dibenarkan dalam hukum humaniter internasional. Konflik tersebut
sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional atau IHL. Selanjutnya, saya akan membuka forum diskusi terkait dengan konflik Israel dan Palestina. Dimulai dengan opini dan argumen daripada pro Palestina. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizal Firmansyah. Pertama-tama, mari kita bahas sebelum masuk ke pembahasan kita, yakni mengenai konflik Israel Palestina dalam waktu 2 bulan terakhir. Coba mari kita flashback dulu sebentar terkait dengan apa saja yang menelatar belakangi serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas ini terhadap negara Israel. Jadi begini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa konflik antara Palestina dan Israel ini sudah terjadi bahkan sebelum kita lahir. Sejak tahun 1900-an Israel ini sudah kasarnya itu menindas, menjajah warga-warga Palestina dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak Israel ini. Maka kami dari pihak pro Palestina ini mempunyai banyak sekali argumen untuk membantah apa yang akan dikatakan oleh pro Israel. Jadi yang pertama itu kita lihat pelanggaran-pelanggaran HAM sebelumnya, seperti penghancuran rumah-rumah sakit, penghancuran rumah-rumah warga-warga sipil, dan seperti tahun 2010 yang yakni penyerangan terhadap kapal Mavi Marmara yang menewaskan sekitar 600 anggota pejuang-pejuang atau aktivis muslim yang dari negara-negara lain. Kemudian banyak pemukiman liar warga-warga Israel ini di tanah Palestina. Selanjutnya penghancuran sarana pendidikan banyak sekali yang dilakukan oleh Israel. Kemudian ada tragedi serangan Israel di tepi barat. Selanjutnya serangan Israel di jalur Gaza, dan yang terakhir penyerangan Israel pada hari Nakba. Dari beberapa kasus-kasus tersebut bisa kita simpulkan kan bahwa Israel ini sebenarnya sangat biadab. Menurut saya perang ini bukanlah perang berdasarkan religius masing-masing saja, tapi ini sudah menyalahi kemanusiaan internasional. Baik, terima kasih atas opini dan argumen yang telah disampaikan oleh tim pro Palestina. Dan selanjutnya untuk opini dan argumen daripada pro Israel, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Pertama-tama saya ingin mengingatkan tentang serangan Hamas terhadap Israel. Penting untuk dicatat bahwa informasi serangan Hamas ini menewaskan setidaknya 250 warga Israel. Penyerangan ini terjadi di konser Israel di dekat perbatasan Gaza dan Gaza Israel, dan Israel menyatakan perang. Jadi konflik ini sendiri itu
berupa pembelaan diri atau self defense dari Israel dalam bentuk reprisal, yaitu melakukan operasi Caslit sebagai respon atas serangan rudal dan roket para militer Hamas ke wilayah Israel dan mengganggu membahayakan keselamatan warga Israel, di mana jalur diplomasi ini ditempuh menghindari terjadinya penggunaan kekuatan militer, tetapi tidak ditemui titik terang terhadap pihak yang bersengketa. Jadi tidak menemui titik terang antara kedua belah pihak ini, sehingga Israel ini melakukan invasi ke jalur Gaza. Alasan ini juga didukung dalam hukum humaniter internasional melalui Konvensi Jenewa 1948, yaitu oleh pihak Israel di sini ada pada prinsip kebutuhan militer karena telah mungkin ada dari pihak Israel yang baru. Baik, terima kasih atas opini dan argumen yang telah disampaikan oleh tim pro Israel, dan selanjutnya akan dibuka sesi penyanggahan daripada argumen dan opini yang telah disampaikan dalam tim masing-masing, baik pro Israel dan maupun pro Palestina. Waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin izin moderator. Baik, terima kasih. Sebelumnya tadi telah disinggung bahwasannya Israel melakukan penyerangan balasan untuk melindungi diri. Namun di sini jika kita melihat ke belakang, sebagaimana yang saudara saya jelaskan tadi bahwasannya Palestina ataupun dari pihak Hamas itu sendiri melakukan serangan itu untuk apa? Bahwasannya jika kita melihat latar belakangnya itu sudah terjadi akibat dari awal Israel itu sudah mau menguasai daripada tanah-tanah daripada hak milik oleh warga sipil daripada Palestina itu sendiri. Dan yang selanjutnya, aksi pembelaan yang telah dilakukan Israel itu sudah di luar batas, karena memang itu sudah melanggar terkait dengan hak asasi manusia itu sendiri, di mana di dalamnya terdapat hak kebebasan untuk hidup, hak kebebasan untuk mendapat pendidikan dan lain-lain. Dan jika kita melihat pembalasan yang dilakukan oleh Israel itu sendiri sudah melakukan penyerangan terhadap masjid-masjid, terhadap rumah sakit, terhadap rumah pengungsian, itu tentunya dilarang dalam hukum humaniter sebagaimana yang saudara saya di depan tadi jelaskan. Mungkin ada tambahan ataupun saran balik dari teman-teman saya? Silakan. Menambahkan di protokol tambahan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan ini ada pada tahun 1977 di bab 4 mengatur tentang penduduk sipil, bahwa Israel ini juga sudah banyak sekali melanggar konvensi ini. Jadi salah satunya di pasal 53 itu menyebutkan bahwa menentukan perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pekerjaan. Seperti kita ketahui bersama, Israel ini juga menyerang tempat-tempat ibadah, tempat masjid, seperti gereja, itu juga dihancurkan semua. Dan juga di pasal 54, pihak yang bersengketa dilarang menimbulkan kelaparan sampai mati pada orang-orang sipil sebagai suatu cara untuk berperang. Itu juga kita lihat, kita ketahui bersama bahwa bantuan dari pemerintah Indonesia kemarin itu tidak langsung sampai kepada korban-korban di Palestina. Dia ditahan dulu di Mesir, dan itu harus seizin dari pihak Israel, dan Israel itu tidak membuka gate perbatasan itu. Dan selanjutnya itu
di pasal 56 juga menentukan perlindungan terhadap bendungan tanggul pusat pembangkit tenaga listrik dan rumah sakit tidak boleh dijadikan sasaran perang. Itu juga dilanggar oleh Israel. Bisa kita lihat juga rumah sakit diserang, terus pembangkit tenaga listrik juga diserang, sampai banyak bayi-bayi di Palestina itu tidak bisa mendapatkan perawatan yang baik karena tidak adanya listrik di sana. Dan terkait dengan penyerangan di gereja, masjid, tempat pengungsian itu sendiri, sebenarnya pihak Israel ini sudah memberikan pemberitahuan sebelum adanya serangan agresi itu. Mohon izin moderator untuk menanggapi daripada pernyataan pihak pro Palestina. Sebelumnya yang disampaikan oleh saudari Nura, penyerangan Israel terhadap Palestina, terhadap penduduknya maksud saya, itu kan yang dijelaskan tadi bila ditarik dari misalkan ini konflik pada 2 bulan terakhir ini itu tidak luput dari konflik-konflik sebelumnya yang mempermasalahkan juga wilayah Palestina itu sendiri. Bila memang pernyataan yang disampaikan oleh pihak pro Palestina menyangkutkan akan wilayah Palestina yang dihuni kaum yang diserang itu, nah di sini saya sedikit menjelaskan bahwa pada dasarnya menurut sejarah itu tanah Palestina itu sebagai tanah yang dijanjikan, tanah nenek moyang dari kaum Yahudi ini sebetulnya. Nah, pada tahun 135 Masehi itu ada pengusiran daripada penghuni asli, dalam hal ini kaum Yahudi, oleh Kekaisaran Romawi. Nah, selanjutnya pada sekitar abad ke-19, jadi kerinduan lama orang-orang Yahudi terhadap tanah mereka sendiri itu bergejolak. Nah, itu misalkan kita tarik sejarahnya dari tanah Palestina yang awalnya itu tanah kaum Yahudi itu sendiri. Lalu setelah itu saya juga setuju akan pernyataan teman saya yang mana yang kalian sebut tindakan Israel merupakan tindakan biadab yang ya menurut kalian tadi mengungkapkan pernyataan bahwa diatur dalam hukum humaniter, hukum perang. Nah, itu saya setuju dengan pendapat teman saya yang mana sebelum terjadi penyerangan sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak penyerang. Lalu pada hal ini kenapa kok bisa seperti fasilitas kesehatan, rumah sakit, pengungsian dan lain sebagainya ikut terserang? Karena pihak-pihak Hamas itu sendiri itu mereka berlindung masyarakat sipil yang menjadi tamengnya. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya mungkin ada sanggahan lagi dari tim pro Palestina. Mungkin sedikit sama moderator terkait yang dijelaskan dari saudara saya di depan saya ini yang mengatakan bahwasanya sebelum terjadi serangan balasan tersebut, pihak Israel ini telah memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Kalau menurut saya, jika kita melihat dalam perspektif hukum internasional sendiri, walaupun ada pemberian terdahulu, namun dalam perspektif hukum internasional sendiri kan itu dilarang untuk menyerang terkait dengan tempat-tempat ibadah, rumah sakit, tempat-tempat pengungsian, itu dilarang dalam pengaturan yang ada di hukum
dan di mana dalam hukum humanitar internasional sendiri, terutama hak untuk hidup, pelarangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi itu telah dilakukan oleh Israel itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh saudara saya yang paling ujung itu, yang mengatakan bahwasannya terjadi apa Mas tadi, bahwasannya ada beberapa permasalahan yang dilakukan oleh Israel seperti di pasal 53 itu mengatakan bahwa perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat penggunaan. Nah, itu sudah dijelaskan bahwasannya itu sudah ada pengaturan hukum tersendiri. Jadi kalau semisal Israel mau menyerang balasan, itu menurut saya tidak sepakat dengan dia menyerang terhadap tempat pengungsian, rumah sakit, tempat peribadatan. Itu tidak sesuai dengan perspektif hukum internasional itu sendiri. Mungkin ada tambahan dari saudara saya. Mengingat konflik Israel itu bukanlah konflik agama ya, melainkan konflik kemanusiaan. Nah, yang dilakukan oleh Israel itu sudah melewati batas itu. Sedangkan banyak korban itu berupa anak kecil, warga-warga sipil yang tak bersalah, yang berada di tempat seperti rumah sakit, tempat ibadah dan juga tempat pengungsian. Nah, di mana itu juga menyalahi aturan dari hukum internasional itu sendiri, atau mungkin ya dibilangnya hukum humaniter itu sendiri. Jadi mungkin cukup gitu aja. Jadi saya ingin memperjelas terkait dengan pendapat saudara saya mengenai lewat batas. Yang kalau masuk dengan lewat batas itu dalam tindakan serangan balik yang dilakukan oleh Israel pada Palestina, terdapat banyak sekali pelanggaran hukum humaniter di sana. Seperti apa? Contohnya yang paling konkret itu seperti penggunaan bom fosfor putih yang dilakukan oleh Israel pada Palestina, itu sudah tidak bisa dimaafkan itu, karena terkait dengan dampak dan efeknya yang sangat lama itu terhadap warga-warga sipil. Terima kasih. Mohon izin moderator. Di sini saya ingin menanggapi apa yang dinyatakan oleh saudara-saudara saya pihak pro Palestina. Tadi disebutkan bahwa perbuatan Israel menyerang Palestina itu merupakan sebuah pelanggaran HAM dan hukumnya sudah diatur dalam pasal berapa tadi, Mas? Oke, di sini juga hukum humaniter juga mengatakan bahwa ada perlindungan untuk penduduk sipil. Nah, bila mana kita lihat kembali konflik 2 bulan terakhir ini, yang melakukan penyerangan dahulu itu pihak Palestina. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, pihak Palestina, khususnya dari pihak Hamas, juga menyerang penduduk sipil dari Israel. Lalu di sini apakah memang maksudnya dari pihak pro Palestina hanya melihat dari sebelah mata aja? Kita kan masih ada kesempatan tadi. Ya, untuk tim pro Palestina saya memberikan kesempatan daripada penyanggaan dari tim pro Israel. Untuk pro Israel boleh lanjut. Mengenai kerusakan fasilitas publik yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap Palestina, terutama yaitu jalur Gaza, bukan semata-mata karena keinginan dari Israel itu sendiri, di mana serangan yang dilakukan Israel itu merupakan bentuk upaya militer Israel untuk tidak menghormati hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Sebab seringkali Hamas ini, atau bisa dikatakan organisasi Palestina ini, melakukan serangan yang membuat Israel ini melindungi diri dari, merasa terancam dan melindungi diri dari serangan yang dilakukan oleh Israel itu, Hamas itu sendiri. Sebagaimana dalam pasal 51 paragraf 7 protokol tambahan 1 menjelaskan bahwa sebagai berikut ini, yaitu
Keberadaan atau pergerakan penduduk sipil atau warga sipil individu tidak boleh digunakan untuk menjadikan tempat atau area tertentu bebas dari operasi militer, terutama dalam upaya-upaya untuk melindungi tujuan militer dari serangan-serangan atau untuk melindungi, menduduki atau menghalangi operasi militer. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak boleh mengarahkan penduduk sipil atau warga sipil individu dengan tujuan untuk melindungi tujuan militer dari serangan-serangan atau untuk melindungi diri dari operasi-operasi militer. Dan sebagaimana Hamas ini menjadikan Gaza itu sebagai tempat untuk mereka berlindung gitu loh, yang dimana Hamas banyak sekali penduduk, banyak sekali warga di sana dan lain sebagainya. Sebenarnya Hamas itu tidak boleh menjadikan Gaza itu sebagai tempat untuk melakukan tindakan militer. Dan tindakan yang dilakukan pemerintah Hamas itu menunjukkan adanya pelanggaran dalam aturan hukum humanitar internasional. Selain itu juga, jika dilihat dari Konvensi Jenewa pasal 28, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan para militan, pelanggaran yang dilakukan Hamas, bahwa penduduk sipil tidak akan menjadi objek serangan-serangan sebagaimana tercantum dalam pasal 51 ayat 3 protokol tambahan 1. Berkaitan dengan bangunan dan infrastruktur sipil, aturan pokok dari hukum humanitar internasional mengenai serangan pada bangunan dan infrastruktur dicantumkan dalam pasal 52 protokol tambahan 1. Jadi yang dilakukan Hamas itu juga melanggar hukum humanitar internasional itu sendiri. Terima kasih moderator kesempatan terkait pembahasan kita ya. Simpel saja serangan militer pembalasan yang dilakukan oleh kelompok Israel terkait dua bulan ini kan, yang namanya serangan balasan itu kan pasti ada permulaan dilakukan oleh Hamas Palestina, dilakukan juga negara Israel. Nah, terkait dampak atau akibat yang ditimbulkan itu kan di luar dari kendali kita, di luar dari perspektif, di luar dari kendali kita tentang apa yang akan nantinya diakibatkan. Yang namanya serangan, ya serangan, dan mungkin kita memikirkan nanti ini gimana. Dan menurut saya untuk menyanggah dengan hal-hal apa yang dilarang dalam penyerangan itu kan berada di luar kendali, dan tidak dimungkinkan kita mau menyerang tempat ini misalnya. Yang terkait adanya tadi yang dijelaskan oleh teman saya bahwa mereka melakukan perlindungan dari diri kepada tempat-tempat ini, ya otomatis kita sebagai penyerang kan mencari objek yang kita akan serang, bukan tentang tempat yang dilarang dalam undang-undang humaniter. Untuk pro Palestina bersabar dahulu. Selanjutnya untuk pro Israel mohon bersabar dulu. Selanjutnya akan disanggah daripada pro Palestina. Moderator untuk melakukan penyanggah terkait dengan apa yang telah dijelaskan saudara-saudara saya, yakni pro Israel, terkait dengan Hamas telah melanggar hukum humanitar internasional yang menjadikan penduduk atau warga sipil sebagai tameng. Coba kita lihat sebentar saja. Wilayah Palestina ini sekarang sisa berapa? Hanya berapa petak itu di map itu. Apabila Gaza tidak boleh melakukan gerakan militer, terus pembelaannya gimana? Apabila di situ ada gerakan militer, hanya wilayahnya hanya sepetak segitu toh. Sampai loh, Hamas itu sampai membuat terowongan loh di bawah tanah. Terus yang mana menjadi penduduk sebagai tameng itu loh? Tafsiran kata-kata itu bagaimana? Saya ingin menjelaskan. Terima kasih.
saya juga ingin menambahkan sedikit. Tadi juga dikatakan bahwa sudah memberitahukan dulu pada rakyat Palestina bahwa akan adanya serangan. Mau disuruh pergi kemana? Orang di setiap perbatasan Israel dan Palestina itu ada tembok yang sangat tinggi dan itu mengelilingi Gaza. Mau dibawa kemana rakyat Palestina itu? Sudah disuruh pergi kemana juga? Mau kemana? Di bordernya antara negara-negara itu juga di tembok tinggi semua, mau ditaruh kemana juga? Ya sama saja itu seperti ya udah membunuh massa lagi gitu. Mau disuruh keluar kemana juga. Terima kasih. Untuk pro Palestina dilanjutkan. Tapi saya mendengar dari saudara Bahar bahwasanya ya dari pihak Hamas itu menyerang terlebih dahulu, sedangkan pihak Israel membuat serangan tanpa bagaimana mungkin lah memikirkan dampak dari serangan tersebut. Nah, sedangkan yang dikatakan dari saudara tim Palestina rekan saya ini mengingat bahwasanya peta dari Palestina itu sekarang tinggal kecil gitu loh, kecil. Nah, dari tempat peta kecil itu untuk menghindarinya itu kemana gitu loh. Seharusnya kan yang dipikirkan itu kan kemanusiaan kan, karena di situ kan banyak anak-anak kecil dan lain sehingga menjadi korban. Dan menurut beberapa data bahkan ribuan anak kecil sudah tewas karena dampak dari serangan tersebut. Mungkin cukup. Untuk pro Israel mungkin ada sanggahan daripada sanggahan yang dilakukan oleh pro Palestina. Ya, di sini moderator. Ini, jadi mungkin kalian nggak menangkap omongan saya tadi. Kan saya sudah menyebutkan kalau pihak Israel yang memulai duluan. Bila mana kalian dari tadi menyebutkan hukum humaniter, hukum perang ini itu, perlindungan, maksudnya pelanggaran HAM. Coba kalian lihat dulu awal mula konfliknya. Kalau kalian ngomongin masalah Gaza cuma segini, Palestina cuma segini loh. Kalian lihat dulu awal mulanya. Di sini kita nggak bisa, maksudnya dalam diskusi pada kita hari ini itu membahas konflik Palestina Israel dari bulan 2 bulan terakhir ini kan. Nah, di sini ya saya menekankan apa yang diperbuat Hamas itu juga melanggar hukum daripada hukum humaniter itu sendiri. Dan serangan itu juga dilakukan secara tiba-tiba juga, apalagi mengenai penduduk sipil. Nah, begitu saja. Mungkin dari rekan-rekan pro Israel ada tambahan? Selanjutnya ya, Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh saudara saya di depan yang mengatakan bahwasannya ada asal usul bahwasannya Israel ini melakukan serangan balasan terhadap Palestina. Jika kita melihat ke belakang bahwasannya terkait asal usul itu sendiri, yang kita ketahui tanah-tanah yang dijanjikan itu terhadap Israel itu bukan hanya ada di Palestina, itu sudah ada di tanah-tanah Arab lainnya. Tetapi di dalam Al-Quran sendiri itu dijelaskan. Enggak, jangan. Gini. Kita ngomongin konflik dari dua bulan terakhir ini dulu. untuk Sebentar, tim pro kalian Israel. tadi mengatakan bahwasannya tanah-tanah yang dijadikan sebagai pembalasan ataupun serangan balasan oleh Palestina itu sendiri tadi kan asal usulnya dari tanah-tanah itu kan yang dijelaskan oleh Anda sejak awal. Jadi saya mengungkit masalah itu karena Anda juga mengungkit terkait permasalahan itu. Oke, saya tidak akan melihat dari perspektif Al-Quran itu sendiri. Saya akan melihat dari perspektif yang ada sekarang. Bahwasannya tanah-tanah yang dijelaskan itu, tanah-tanah yang dijelaskan tersebut bukan hanya di Palestina saja, tapi ada di tanah-tanah lainnya. Tapi kalau semisal kalian mengatakan bahwasannya Hamas ini telah melakukan penyerangan terlebih dahulu, yaitu kembali lagi bahwasannya kami melindungi diri terhadap
apa yang telah dilakukan oleh Israel dari dulu, bukan hanya sekarang. Kalaupun Hamas yang melakukan penyerangan, itu bentuk daripada perlindungan diri kami, karena kami merasa terancam akibat dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel itu sendiri. Lalu saya akan memberikan sanggahan daripada saudari yang ada di depan saya. Sebentar, perlindungan macam Sebentar, apa saya akan menjelaskan menyerang terlebih penduduk dahulu. sipil Tim maksud saya? pro Israel mohon didengarkan terlebih dahulu daripada sanggahan pro Palestina. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memberikan penyanggahan terhadap yang dikatakan saudari di depan saya, yang mengatakan bahwasannya kerusakan fasilitas publik itu di luar daripada kemauan Israel itu sendiri. Seharusnya sebelum Israel menyerang ini, Israel sudah tahu sebab dan akibat apa yang mereka perbuat akibat dari bom-bom yang mereka lakukan terhadap Palestina itu sendiri. Nggak mungkin kan, misalnya menjatuhkan bom berarti menjatuhkan bom di wilayah pemukiman warga itu tidak menimbulkan daripada akibatnya itu warga-warga itu meninggal dan kerusakan-kerusakan gedung di situ tidak terjadi. Itu tidak mungkin menurut saya. Itu tidak logis. Karena memang jika kita melihat, jika ada sebab pasti ada akibat. Terima kasih. Baik, sebagai yang tadi Nurah katakan, jika ada sebab dan ada akibat, Hamas juga harus memikirkan gitu loh, sebelum melakukan penyerangan roket terhadap Israel itu mereka harus memikirkan bahwa Israel akan membalas gitu. Jadi ini sama-sama ada keterkaitannya gitu loh, sebab dan akibat, bukan hanya masalah Israel membombardir Gaza dan gitu. Hamas juga seharusnya harus memikirkan itu sebelum meluncurkan roket, itu harus memikirkan itu akan terjadi gitu. Izin masuk moderator. Baik, terima kasih sebelumnya terkait dengan permasalahan itu. Kembali lagi bahwasannya kami tidak mempermasalahkan ataupun kami tidak menyalahkan bahwasannya Hamas ini telah melakukan penyerangan terlebih dahulu. Dan saya hanya menyerang terkait argumentasi Anda yang mengatakan bahwasannya kerusakan publik, kerusakan fasilitas publik yang terjadi itu di luar daripada kendali Israel. Sekali lagi saya menyatakan bahwasannya saya tidak pernah mensalahkan ataupun mengatakan bahwasannya kami tidak terima jika Hamas telah melakukan penyerangan di luar terhadap Israel. Begitu saudaraku. Bukan permasalahan sebab akibat yang telah dimaksudkan tadi. Kalau semisal kami tidak di sini argumentasi kami tidak mengatakan bahwasannya kami melakukan penyerangan ataupun Hamas itu melakukan penyerangan terhadap Israel itu sendiri dengan tanpa mengetahui sebab akibat yang terjadi. Kami tidak ada melakukan argumentasi seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari saudara saya. Kalau bicara tentang sebab dan akibat itu menurut saya kalau dipersempit kata-katanya terkait dengan konflik Palestina Israel dalam waktu 2 bulan terakhir ini tidak fair. Karena apa? Karena dalam beberapa dekade yang kita lalui bahwa Israel ini sudah ibaratnya menindas, menjajah Palestina ini berapa dekade gitu. Kalau kalian hanya membahas tentang 2 bulan ini tidak fair, karena seolah-olah Hamas ini yang tiba-tiba melakukan serangan kan, padahal pihak Israel lah yang menyatakan perang di awal gitu. Kalian kewar-kewar, kalian teriak-teriak di media bahwa warga sipil kalian dirugikan loh. Beberapa dekade ini beritanya dikemanakan? Terima kasih. Untuk pro Israel bisa melakukan penyanggahan daripada argumen pro Palestina. Nah, di sini mohon izin sebelumnya moderator. Menurut saya pihak pro Palestina ini selalu lari gitu. Maksud saya tuntaskan dulu yang awalnya. Awalnya gimana? Ya, untuk Kan saya bilang di konflik 2 bulan terakhir ini Hamas menyerang duluan. Kalau iya, tapi gini kan, misal deh ini kita lihat sebelum konflik 2 bulan terakhir ini, maksudnya dalam kondisi itu masih belum ada, maksudnya agak lama juga rentang waktunya. Jadi kan mungkin ya saya juga tahu kalau konflik Palestina Israel dilakukan sejak lama. Namun bila mana kita lihat sebelum 2 bulan terakhir ini itu tidak ada apa-apa gitu loh. Terus
awalnya dilakukan oleh pihak Hamas itu sendiri. Oke lah bilang kalau mau, maksudnya Palestina lo kecil, terus nah tadi disebutkan juga ada sebab akibatnya dari pihak Israel. Itu nggak mungkin kalau nggak memikirkan sebab akibat. Nah, Palestina memikirkan juga nggak sebab akibatnya. Dia menyerang duluan Israel. Kan tadi udah dijelaskan sama Masnya sendiri kan, kalau Palestina itu lingkup wilayahnya kecil, cuma berapa peta. Nah, memikirkan enggak. Nah, di sini saya agak nggak setuju sama pihak Hamas itu sendiri melakukan penyerangan ke Israel. Begitu, karena apa Hamas nggak memikirkan dampaknya juga dilakukannya serangan balasan seperti itu. Oke, berapa? Sebentar dulu, untuk tim pro Palestina apa tim pro Israel? Udah cukup? Saya ingin menambahkan sedikit tentang apa namanya serangan dari Hamas untuk pada Israel ini. Sebenarnya serangan Hamas terhadap Israel ini dikategorikan di mana pembenaran dalam hukum humaniter itu ada dua, keharusan atau pembelaan diri. Namun sebelum terjadinya serangan Hamas itu ada peristiwa apa gitu. Pada saat itu, pada Israel dan Palestina ini udah Hamas ini menentang perjanjian Oslo. Jadi sebenarnya Hamas ini memang mewakilkan rakyat Palestina atau enggak? Saya bingung di situ. Sudah cukup untuk pro Israel. Izin agak. Jadi gini, terkait dengan argumen bahwa Hamas yang menyerang duluan dalam beberapa rentan waktu, Israel dan Palestina ini sudah tidak ada apa-apa loh. Tidak ada apa-apa gimana, Mas? Apakah ada perjanjian gencatan senjata di rentang waktu tersebut? Kan tidak. Itu adalah situasi perang. Hamas melakukan serangan adalah dalam tindakan membela siapa? Membela Palestina terkait dengan penindasan yang dilakukan oleh Israel beberapa dekade. Ini dekade loh, bukan 2 bulan. Ya, ini dekade. Jadi kalau ngomong soal pelanggaran humaniter lagi dan sebab akibat yang dilakukan yang dipikirkan oleh pihak Israel apabila ingin menyerang negara yang hanya sepetak, sedangkan di dalamnya terdapat antara militer dan warga sipil itu campur, apakah perlu menggunakan pelanggaran seperti penggunaan bom fosfor? Pro Palestina apa sudah cukup? Ada tambahan. Mungkin sedikit tambahan untuk saudari saya di depan ini yang mengatakan bahwasanya keharusan pembelaan diri. Di sini sebelumnya kami tidak mengatakan bahwasanya kami mempermasalahkan terkait dengan pembelaan diri Israel itu sendiri. Pembelaan diri dalam hukum humaniter itu sendiri bisa dilakukan, tapi dengan syarat tidak keterlaluan ataupun tidak melanggar terkait dengan hak asasi manusia itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saudara saya yang paling ujung tadi, bahwasannya dia telah bahwasannya Israel ini telah merusak berbagai fasilitas publik untuk kelangsungan hidup masyarakat yang ada di Palestina itu sendiri. Jadi kalau memang keharusan pembelaan diri, menurut saya ya pembelaan diri yang dilakukan oleh Israel ini sudah keterlaluan, sudah di luar batas, dan juga terkait dengan melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Sebagaimana yang telah pembelaan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya ini. Begitu, Pak Moderator. Untuk tim pro Israel, Saya ingin menjaga pernyataan dari Mas Saudara Riza terkait Hamas ya. Hamas ini sendiri itu menentang loh perjanjian Oslo ini yang dinegosiasikan. Jadi kalau seandainya mereka melakukan pembalasan, menurut saya itu sah-sah saja. Karena dan ini tidak bisa dijadikan pembenaran
sebagai pelanggaran kewajiban internasional suatu negara. Itu saja menurut saya. Mungkin ada tambahan dari saudara saya. Dilanjut untuk pro Israel. Tentang pembelaan diri yang katanya terlalu melewati batas. Menurut saya ini lucu. Kalau kita memikirkan pembelaan yang dilakukan secara besar-besaran atau kita memikirkan kita menyerahnya sedemikian rupa saja tentang efek yang ditimbulkan, nah, itu kan lucu menurut saya. Mungkin kita melakukan, kita serangnya di bagian sini saja supaya yang bagian lain tidak kena. Yang dimana yang namanya lingkungan itu tidak mencakup sepetak-petak-petaknya, beberapa petak. Dan tadi mungkin menurut saya ya terlalu jauh juga karena mengangkat isu tentang teritorial yang teritorial dari wilayah Gaza itu sendiri atau Palestina itu sendiri. Itu saya. Apa ada tambahan lagi dari pro Israel? Masalah mengenai tadi ada yang bilang itu kalau Israel itu merusak fasilitas, salah satunya yaitu sekolah ya, sekolah peribadatan, sekolah dan rumah sakit dan lain sebagainya. Saya pernah dengar satu artikel gitu bahwa Hamas itu juga telah merusak infrastruktur rumah sakit gitu. Nah gitu. Sebagaimana kayak salah satu contohnya itu ledakan rumah sakit di Gaza. Itu kan berita-berita yang menyebar itu menyatakan bahwa itu ulah dari Israel sendiri. Tapi sebenarnya itu ulah dari di mana ledakan yang tidak ledakan itu tidak berhasil gitu loh, sehingga mengenai rumah sakit di jalur Gaza itu. Jadi bukan hanya Israel yang merusak fasilitas di sini, Gaza juga, Hamas juga demikian. Coba tim perubahan. Tadi juga disebutkan bahwa tadi baru disebutkan tadi bahwa tidak hanya Israel yang tidak hanya pihak Hamas juga yang menyerang infrastruktur seperti rumah sakit, tapi akibat dari serangan Israel ini ya kita bisa lihat sendiri korban di Palestina itu seperti apa. Oke lah, kalau dibandingkan dengan Israel lebih banyak mana, dan juga sasarannya itu loh, sasaran dari tentara-tentara Israel itu yang disasar itu anak-anak kecil dan juga perempuan, orang tua. Itu tuh sangat-sangat tidak manusiawi gitu. Seharusnya kan kalau misal dalam situasi perang itu yang boleh dibunuh dan atau boleh itu hanyalah kombatan atau sama-sama tentara perangnya itu, bukan rakyat sipilnya seperti itu. Terima kasih. Untuk tangan Tadi dari Bintang menjelaskan tentang pihak Palestina menolak perjanjian Oslo ya. Pihak Hamas menolak perjanjian Oslo tentang. Nah, pertanyaan saya, itu perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak atau bukan? Sedangkan yang saya ketahui tentang perjanjian tersebut adalah sudah adanya pembagian wilayah antara Israel dan Palestina. Nah, wilayah Israel itu yang sebelumnya adalah wilayah Palestina. Dan menurut beberapa info juga, data dari yang saya pelajari, yang saya baca barusan, bahwasannya wilayah Palestina itu mengecil sedikit demi sedikit karena adanya perjanjian-perjanjian tersebut yang mungkin menguntungkan Israel tapi merugikan pihak Palestina. Dan yang dilakukan oleh Hamas untuk menentang perjanjian tersebut adalah ya sah-sah aja, karena kan itu membela tanah air mereka. Mungkin cukup ya. Ya, bisa dilanjut untuk tim pro Palestina.
sebelumnya terkait argumentasi yang mengatakan bahwa kehancuran rumah sakit di jalur Gaza itu perbuatan dari Hamas sendiri yang gagal melancarkan roketnya menuju ke Israel. Menurut saya itu hanyalah pembelaan dari Israel, karena seperti yang kita tahu bahwa di media sosial itu sudah banyak jejak-jejak kebohongan Israel yang dilakukan untuk semata-mata kepentingan negaranya. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar HAM, maka dari itu oleh pihak Israel ditutup-tutupi dengan suatu kebohongan di media. Karena yang kita ketahui bahwa media saat ini adalah yang menguasai adalah pihak orang-orang Eropa. Sedangkan orang-orang Eropa itu adalah sekutu dari Israel ini. Dan yang berita beredar baru-baru ini yang mengatakan bahwa pakan listrik, kemudian internet itu adalah aspek politik, aspek peperangan yang paling penting. Itu ditutup, diblokir di Gaza itu. Yang Untuk tim pro Israel mungkin ada sanggahan. Baik, untuk ini saya persilakan waktu sekiranya kurang lebih 5 menit untuk mendiskusikan terlebih dahulu terkait pembahasan argumen tentang konflik antara Israel dan Palestina.
waktu yang saya persilakan jadi untuk diskusi telah habis, dan selanjutnya akan dilanjut daripada argumentasi dan klarifikasi dari pro Israel. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin moderator. Ini saya akan menyampaikan, mungkin setelahnya bisa ditambahkan oleh teman-teman saya di sini. Nah, kami dari pihak pro Israel, jadi pegangan kami hanya misal kita melihat dalam konflik 2 bulan terakhir ini, pada dasarnya Hamas memulai percikan peperangan terlebih dahulu. Nah, sedangkan bila mana terkait ya apa yang kita diskusikan tadi terkait hukum perang, sebenarnya pihak Hamas juga telah melanggar hukum perang itu sendiri. Penyerangan itu ditujukan kepada warga-warga sipil dari negara Israel. Nah, kenapa juga kami lebih memusatkan ke pihak Hamas? Nah, di sini saya barusan membaca ya, terdapat adanya perang saudara di Palestina itu sendiri dari organisasi Hamas serta Fatah. Nah, sampai ada pengusiran dari pihak Hamas ke organisasi Fatah. Sedangkan seperti yang kita tahu sendiri, organisasi Fatah itu lebih mengedepankan pendekatan secara damai. Sedangkan sebelum konflik-konflik sebelumnya itu memang penyerangan-penyerangan tersebut dilancarkan oleh pihak Hamas serta pihak Palestina sendiri tidak menyepakati itu perjanjian Oslo, dan mungkin dari sebab-sebab itu tadi konflik Israel serta Palestina mungkin kita tidak akan tahu bagaimana ujungnya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya. Sebagaimana yang telah disampaikan kepada saudara Renal, ya, yang dilakukan Israel ini itu mereka dalam kondisi terpaksa karena pihak Hamas sendiri itu melakukan itu yang tadi disampaikan itu peluncuran roket itu ke Israel, dan dalam mengenai hukum humaniter sendiri serangan Israel ini sah-sah saja. Sebagaimana dalam ketentuan Society, yaitu Israel menggunakan hak bawaannya untuk membela diri yang tercantum dalam Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa dalam menanggapi serangan Hamas. Hak tersebut tidak berakhir dengan pemberantasan ratusan teroris yang menyusup ke Israel pada tanggal 7 Oktober. Israel berhak untuk
terus menggunakan hak ini sampai mereka menghilangkan ancaman yang dibutuhkan. Dan yang kedua itu yaitu extension. IDF sendiri, IDF itu adalah, bentar ya, saya jelaskan dulu IDF itu apa. IDF itu adalah Israel Defense Force atau pasukan pertahanan Israel. IDF menerapkan pendekatan ketat dalam membedakan sasaran militer dengan sasaran sipil yang kira-kiranya serupa dengan pendekatan militer. Hanya orang-orang yang secara langsung berpartisipasi atau memberikan pendanaan atau pembekalan untuk serangan tertentu yang dapat diperlakukan sebagai sasaran militer. Dan yang terakhir yaitu proporsionalitas. Tanggapan IDF terhadap penggunaan warga sipil sebagai tameng manusia oleh Hamas di Gaza adalah salah satu contoh paling jelas dari keputusan mereka tentang prinsip proporsionalitas IDF. Oke, itu aja sih. Sedikit ada tambahan dari argumen saudara saya, Mas Renal, ya, tentang ini organisasi Fatah dan Hamas. Jadi organisasi Fatah ini sendiri adalah sebuah partai politik Palestina yang didirikan pada tahun 1965 sebagai Gerakan Pembebasan Nasional Palestina. Fatah merupakan faksi terbesar dalam organisasi pembebasan Palestina yang berhaluan pada politik demokrat. Fatah juga memiliki sejarah panjang dalam politik Palestina yang telah menjadi kekuatan dominan setelah Perang 6 Hari pada tahun 1967. Fatah memiliki pandangan nasionalisme Palestina di mana bangsa Palestina ini akan dibebaskan melalui tindakan mereka sendiri. Meskipun berhaluan politik sosial demokrat, partai ini menentang keberadaan Israel. Namun, Fatah tersendiri ini berupaya dalam perdamaian dengan Israel seperti perjanjian Oslo. Fatah ini juga terlibat konflik seperti yang dijelaskan tadi dengan Hamas, yang menyebabkan pembagian kekuasaan di wilayah Palestina, di mana Fatah ini berkuasa di tepi barat, sementara Hamas berkuasa di jalur Gaza. Mungkin segitu aja. Jadi saya dan saudara sebagai kami di sini sebagai pihak yang pro Israel, mungkin cukup singkat dari saya. Israel melakukan pembalasan kepada Palestina yang dikarenakan Hamas Palestina itu yang awal mulanya mungkin melakukan penyerangan terlebih dahulu. Untuk argumentasi terakhir dari pro Palestina, Di argumentasi terakhir dari pihak kami, yaitu kami tetap pada pendirian kami yang pro Palestina. Karena apa? Karena serangan balasan yang kalian ujar-ujarkan di media sosial itu sebenarnya bukanlah sebuah serangan balasan. Karena apa? Karena selama beberapa tahun silam tidak ada kata damai antara konflik Palestina dan Israel. Karena itu meskipun di situ ada waktu tenggang yang antara Israel dan Palestina itu tidak ada apa-apa, tapi itu adalah situasi perang, masih dalam keadaan perang. Jadi kita berpegang teguh pada pendirian kita bahwa gerakan yang dilakukan oleh Hamas itu adalah gerakan yang benar. Mungkin saya izin masuk ke moderator, sedikit saja dari saya bahwasannya kami tetap pada pendirian kami, bahwasannya kami pro terhadap Palestina dengan alasan yang
hanya tentang ya konflik-konflik tentang antar dua kelompok, tapi juga ini menyangkut tentang konflik kemanusiaan secara keseluruhan. Karena beberapa hari yang lalu beredar video dari Menteri Pendidikan Palestina itu sendiri bahwasannya ribuan anak telah meninggal dunia akibat serangan Israel tersebut. Nah, dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa serangan balasan yang dilakukan oleh Israel itu sudah kelewat batas gitu loh, karena sudah merupakan aspek kemanusiaan yang seperti itulah. Terus ya mungkin cukup itu kan ya. Izin moderator untuk statement dari kami, statement akhir dari kami adalah agresi Israel ke Palestina itu sudah sangat jelas melanggar hukum humaniter internasional yang mengatur tentang tata cara berperang serta perlindungan penduduk sipil. Israel juga telah melakukan serangan membabi buta sehingga dampak yang diakibatkan oleh serangan tersebut itu sangat parah di Palestina. Dan juga Israel ini juga melanggar prinsip kemanusiaan, prinsip pembatasan, dan prinsip pembedaan, sehingga dapat dikatakan bahwa Israel ini melakukan kejahatan perang. Terima kasih. Baik, terima kasih daripada argumentasi serta opini daripada kedua belah pihak, yakni pro Israel dan pro Palestina, yang cukup bagus. Saya akan membacakan sedikit rekomendasi dan saran, yakni mengingat banyaknya pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik perseteruan Palestina dan Israel, maka perlu dibentuk suatu pihak atau pengadilan internasional yang dapat menegakkan hukum humaniter internasional secara adil dan tegas guna menangkal akibat hal yang tidak diinginkan dari konflik perseteruan tersebut, serta selanjutnya dapat memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya nilai dan hakikat hak asasi manusia dalam mewujudkan perdamaian dunia, sehingga konflik perseteruan dapat dihindari dan tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan atau penerapan hukum humaniter internasional harus diperkuat untuk mencegah pelanggaran hukum humaniter internasional semaksimal mungkin. Perlunya pengetahuan tentang hukum humaniter itu sendiri dan bagaimana penerapan dalam konflik perseteruan bersenjata internasional. Kurang lebihnya, forum diskusi pada kali ini akan ditutup dengan beberapa argumentasi dan opini yang cukup memanas ya dari pada kedua belah pihak, pro Israel dan pro Palestina. Kurang lebihnya mohon maaf daripada salah kata atau salah ucap dari saya moderator maupun pro Israel dan pro Palestina. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang menonton video kami, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di like dan juga di subscribe channel kami. Pada dasarnya kami di sini hanya melengkapi tugas daripada mata kuliah Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Dan di sini kami tidak netral. Kami tidak netral. Di sini kami semuanya pro Palestina. Allah Akbar, bebaskan Palestina. Allah Akbar. Bareng bilang Save Palestina. Ayo 1, 2, 3. Save Palestina. Dadah.